gagal, akhirnya jine mluwayu kabeh. Bandung Bondowoso, oh kurang ajar. Roro Jonggrang. Jari gelem mau saya jadikan istri jika mampu membuat candi 1000 candi. Oh dusta, hanya licik tipu muslihat untuk menolak saya. Akhirnya Roro Jonggrang diundang. Roro Jonggrang genepane yo sampeyan kuwi dhewe. Roro Jonggrang ilang terus akhirnya jadi Arca. Meski itu legenda, tapi untuk orang-orang Jawa, orang-orang Hindu itu diyakini sekuat-kuatnya. Hakul ya yakin. Punya kemampuan semacam itu Yen Wali Songo waktu itu. Enggak memiliki karomah. Ora payu Islam ora payu. Karena orang ikut Islam ini awalnya bukan karena Quran hadis. Karena karomahnya wali. Begitu pula Rasulullah. Orang-orang Mekah ikut Islam bukan karena Quran hadis, bukan. Karena pengalaman rohani. Lah kitab sing bahas iki banyak sekali. Kitab Dalailun Nubuwah. Kitab Dalailun Nubuwah iku akeh sing ngarang. Ada 17 ulama yang menulis kitab namanya sama. Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Dalail jamak, bukti-bukti nubuah kenabian. Ditulis di situ. Di antaranya Sayyidina Ali jalan mengikuti Rasulullah dari belakang. Tiba-tiba ana swara, Assalamualaikum ya Rasulullah. Seperti kur nyanyi bersama. Assalamualaikum ya Allah. Noleh. Sayyidina Ali nyeblek Abu Bakar. Abu Bakar, sampean krungu ndak? Mengucap lagi Assalamualaikum ya Rasulullah. Umar, krungu ndak sampean? Gak krungu aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya yang akhir mendengar semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya sahabat duduk diem waktu itu. Sayyidina Ali berkata di dalam hadis ini, wahai ya Allah, jika suara ini suara yang benar, tolong tampakkan lagi. Akhirnya keluar 3 kali lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah, 3 kali. Semua sahabat, saat itu 17 sahabat, mendengar semua. Ternyata keluar dari daun-daun pohon. Keluar dari daun-daun pohon. Menangis semua sahabat. Lah iya, wit-witan ae salam karo Kanjeng Nabi. Tanpa pengalaman rohani ngene iki gak gelem melu Kanjeng Nabi. Maka sholawatul wahidah Masya Allah karomahnya. Masya Allah karomahnya. Jadi orang-orang Arab tidak mungkin taslim karo Kanjeng Nabi, tidak mungkin. Lah yatim piatu, orang yang miskin atau kaya Kanjeng Nabi? Miskin. Makan saja diberi istrinya Siti Khadijah. Ya tidak. Tidak pernah sekolah. Kok ngaku-ngaku jadi nabi? Ditera gila hormat kamu Muhammad. Kok ngaku nabi, dari mana kamu? Orang-orang Arab mentertawakan. Luwih-luwih tokoh masyarakat Abu Jahal, Abu Lahab. Oh, harap nyanyi aku iki.
dikanter dilawan akhirnya. Allah menurunkan pengalaman rohani. Begitu pula Mbah Yai, begitu pula Kanjeng Rama radhiyallahu an santri. Tidak diberi karomah Allah Ta'ala, ora payu. Ngapunten Kanjeng Rama. Karena diberi karomah beliau. Wong di sini dimusuhi keluarga sebagian. Sapa sing gelem nampa? Elit-elit waktu itu memusuhi, keluarga ndak setuju, nggak diwi pengalaman rohani, ditolak umat. Ini Pak Mir Sodik, orangnya masih hidup. Satu contoh saja, Pak Mir Sodik masih hidup, orang Sidoarjo, tonggone Mbah Dukun, naik sampean kenal Mbah Dukun. Pak siapa itu? Pak Mawar. Pak Mawar yang panggilannya Mbah Dukun. Okay. Itu menghadiri Rubu Usana di Malang, Kanjuruan, di lapangan Kanjuruan. Dia di bawah pohon. Pak Mir Sodik ini orangnya masih hidup. Maka orang ini mendekat Kanjeng Rama Yai tidak berani orangnya. Kadang ikut ngaji minggu pagi saja dari jauh. Kalau melihat Kanjeng Rama Yai langsung menangis orangnya. Dia duduk di bawah pohon. Kanjeng Rama Yai berdiri fatwa amanat. Tiba-tiba pohon yang agak rindang yang dia ada di bawahnya itu semakin terang, padang, dahan, padang, ono sinare. Terus daun ngomong wit-witan iku. Mir Sodik, kue untung kue, karo suarane kaya keras ngono nyengene. Kue untung kue. Aku melu ngrungokno fatwa amanate Kanjeng Rama Yai. Kok kene entuk kuwi iso ning kono-kono ngono. Diulang lagi. Iki setan ta jin. Akhirnya sampai 3 kali. Sampai digetak, dibentak dari pepohonan itu. Kalau tidak ada pengalaman rohani semacam ini, tidak mungkin diterima umat santri. Makanya wajar orang-orang yang tidak mendapat pengalaman rohani, ada yang kontra dan memusuhi. Itu silahkan, zaman Nabi pun begitu. Zaman Nabi pun begitu. Dalam Al-Quran ada yang mengatakan Nabi Muhammad gila. Surat Nun itu. Nun wal kolami wa ma yasturun wa ma anta bi nikmati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang-orang mengatakan Nabi Muhammad gila, melarat, anak yatim, gak ndek duit, ngaku nabi. Edan wong Mekah ngomong ngono kuwi kabeh. Setelah ada pengalaman rohani, pelan-pelan orang Arab taslim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Mulane santri kula jenengan harus bersyukur. Meski orang yang paling belakang di dalam amalan wahidiyah. Kula panjenengan ditakdir pangeran gelem usbuiyah, gelem syahriyah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari sejenak. Ini ikut asrama Ramadan tinggal 3 malam atau 2 malam. Ya. Semoga betul-betul bermanfaat. Semoga kita betul-betul menjadi murid beliau yang semestinya. Al-Fatihah.
Hadirin hadirat santriwan santri putih. Makanya Kanjeng Romo Yai membuat pondok Kedunglo di mana-mana. Supaya mereka betul-betul jadi santri Kedunglo. Sini Kedunglo 1, di Malang ada 2 atau 3 ya di Malang ya. 2 ya. Nah, itu. Semoga seluruh santri Dunglo bersama Kanjeng Romo Yai min yaumin hada ila yaumil kiamah. Itu yang paling mulia, itu yang paling mahal. Hadirin hadirat santriwan santri putri. Berkaitan dengan pengalaman rohani, itu kitab yang membahas banyak sudah semestinya. Yang paling pertama menulis tentang pengalaman rohani. Itu muridnya Abu Bakar. Ono jenenge Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu tabiin muridnya Sayyidina Abu Bakar. Bahas pengalaman rohani lengkap panjang lebar. Kitab jenenge Al-Muntakhobul Kalam fi ikhtilafil anam. Kitabnya tipis kitabnya. Ya, kebetulan doa restune Kanjeng Romo Yai, setelah saya mengamalkan waidyah, aku nemu kitabnya. Muntakhobul Kalam fi ikhtilamil anam. Itu seorang tabiin yang pertama kali bahas pengalaman rohani. Terus lagi ada Sultanul Aulia, juga membahas pengalaman rohani, agak tebel kitabnya, agak tebel. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Ana gaus jenenge Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Daerah Asia Tengah kini. Kalau ini kitabnya banyak yang punya, insya Allah. Pesantren-pesantren sing gede, insya Allah punya. Kitabnya judulnya Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam. Bahas pengalaman rohani, ngimpi ketemu Gusti Allah, ngimpi ketemu Nabi Musa, ngimpi ketemu Nabi Muhammad, ngimpi ketemu Nabi Ibrahim, sampai tafsirnya, sampai maknanya lengkap. Ilmu semacam ini sebelum lahirnya sholawat wahidiyah tenggelam, tidak terbahas. Semenjak sholawatul wahidiyah, Allah menghendaki muncul kembali. Memang Nabi pernah bersabda, Islam itu awalnya pengalaman rohani, akhirnya pengalaman rohani. Jadi awal mula Islam itu mimpi, pengalaman rohani awal mula Islam itu. Hadis riwayat Bukhari, awalu ma bada'a minal wahyi ar-ru'yah as-solihah. Awal mula wahyu itu pengalaman rohani. Nabi mimpi Nabi Muhammad. Jadi pengalaman rohani itu nilainya sangat tinggi sekali. Kulon jenengan masih tampak-tampak kadang-kadang agak menganggap sepele, tapi sangat tinggi sekali.
Ya, karena apa? Semenjak sholawatul wahidiyah, pengalaman rohani muncul kembali. Karena sholawat wahidiyah mengajak kesadaran umat memahami keagungan Rasulullah, keagungan Sultanul Aulia. Nah, ora ana buktine ditertawakan orang. Kula jenengan wasilah ning wali wae kadang-kadang masalahnya langsung ning pangeran wae. Kadang-kadang ngoten kula jenengan. Enggak usah lewat Kanjeng Nabi, apa meneh lewat Sultanul Aulia. Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Diperintah Kanjeng Nabi memperjuangkan niki di antawisipun. Memperjuangkan keagungan Kanjeng Nabi. Karena umat wis lali karo Kanjeng Nabi, umat niki. Umat sudah berpikir negatif. Nidak ya Sayyidallah dipikir negatif sudah. Sesatlah, menyimpanglah, anehlah. Sudah kacau balau semacam ini. Tiba-tiba Mbah Yai diperintah Kanjeng Nabi berjuang membangkitkan kesadaran umat tentang keberadaan, keagungan, karomah, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam sejarah yang Kanjeng Rama radhiyallahu mendawuhkan, Mbah Yai 3 kali ditemui Rasulullah. Yang terakhir sampai gemetar Mbah Yai. Yang sampean mboten berjuang, kula cabut tugas sampean. Waktu niku. Karena Mbah Yai nggih mun memahami. Lah aku ya dikontra masyarakat iki engko. Umumnya masyarakat wirid ya Allah ya Allah. Lah kok tak ajari ya Sayyidi, ya dimusuhi wong akeh aku. Luwe-luwe diperintah Nabi sempurnane wahidiyah mentaklib doa ya ayyuhal ghausu salah Allah. Dunglo mangsa iku pondok pesantren ini kecil. Santri ini hanya berapa? Karena Mbah Yai diancam oleh Rasulullah waktu itu. Kalau tidak segera bertindak, dicabut tugasnya. Mbah Yai nawaitu terus. Dalam sejarah dawuh Mbah Yai oret-oret akhirnya lahirlah sholawat. Nulis-nulis lahirlah sholawat wahidiyah. Kalau hanya tulisan sholawat wahidiyah, ora ono pengalaman rohani ini, ditertawakan orang. Namun alhamdulillah, semua atas izin Allah, semua atas syafaat Rasulullah. Perjuangan wahidiyah semakin besar. Mbah Yai menampakkan karomahnya, Kanjeng Rama Yai menampakkan karomahnya. Bahkan maaf Mbah Yai itu pernah dawuh, 2 panas, 3 dingin, 4 air. Itu ada beberapa orang yang sowan. Tiba-tiba ramalan masa depan. Wahidiyah ini juga ada pemahaman ramalan masa depan. Jadi pengalaman rohani itu ada yang sifatnya ramalan masa depan. 2 panas. Gaus yang kedua di dalam wahidiyah. Panas betul. Dari luar pengamal menganggap sesat. Dari pengamal sendiri ono miladiyah, ono PSB. Panas kan? Kalau tidak ada pengalaman rohani, hancur perjuangan wahidiyah. 2 panas, 3 dingin, 4 air. Hadirin, hadirat yang kami hormati. Maka pengalaman rohani itu ada yang bersifat informasi, kaya pengalaman rohani Nabi Yusuf. Itu informasi masa depan.
Qala ya itqala Yusufu ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisa jidin. Bapak, kula rumah kula niku planet 11 planet, matahari dan bulan sujud teng kula. Nah, ini informasi masa depan. Ketika Nabi Musa masih umur 15 tahun mimpi yakodotan terbukti 11 planet rembulan matahari sujud karo Nabi Yusuf matur karo bapake Nabi Yakub. Nah, informasi masa depan. Begitu pula sholawat wahidiyah. Ada seorang pengamal bupati di Bupati Demak, Jawa Tengah. Tapi zaman Mbah Yai ini, Bupati Demak, Jawa Tengah. Saya cerita langsung dari Pak Bupati itu. Satu saat saya Jumatan di Masjid Demak. Jumatan di Masjid Demak, lah kawan saya Pak Kiai Hasan Bisri, itu Ketua Kementerian Agama Kabupaten Demak. Dia juga Ketua NU, Ketua Kementerian Agama Kabupaten Demak. Dia dekat dengan Bupati. Pak Bupati diberitahu, Pak Bupati, itu kawan kita pengamal sholawat wahidiyah. Akhirnya Bupati jabat tangan. Ngemeno langsung lungguh di tempat itu, ada 1/4 jam. Pak Bupati Haji Sumarta, aslinya Sukabumi. Sukabumi Jawa, saya Jawa Barat. Dia TNI Laut, Purnawirawan TNI Laut. Waktu itu angkatan, sekarang TNI Laut. Akhirnya cerita, Pak Bupati ini mengamalkan sholawat wahidiyah. Setelah mengamalkan sholat wahidiyah karena kasus, karena sesuatu hal, mendapat 37 hari, 37 malam. Yen ngamalno jam 12 ke atas. Karena di bawah jam 12 sering ada tamu masih, wong pejabat. Jam 12 ke atas mulai mujahadah. Alhamdulillah mujahadah tidak seperti kita. Mujahadah tidak seperti kita. Ceritanya ke saya. Waktu itu Pak Rahmat bilang gitu, waktu itu Pak Rahmat. Saya tidak mengerti, saya baru mengamalkan 3 malam. Tiba-tiba saya menangis. Tiba-tiba saya menangis. Tiba-tiba saya ingin membaca fasih. Tidak seperti kita Allahumma ya wahidu ya wajidu ya tidak Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya pelan gitu sambil khusyuk. 37 hari dia mujahadah, tertidur di tempat sajadahnya itu. Dia mimpi dibangunkan Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah, santri, itu ciri-cirinya ada 3. Ini barangkali perlu dipahami bersama. Apakah itu Rasulullah? Itu ada 3 ciri-cirinya. Ini diterangkan dalam kitab Taktirul Anam. Cirinya yang pertama, si mimpi itu memahami dalam mimpinya kalau itu Rasulullah. Kalau jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, di dalam mimpi kula jenengan ngomong oh iki Kanjeng Nabi, nah, itu hak, itu pasti. Yang kedua tidak seperti itu. Yang kedua ada suara hatib, suara dari manapun asalnya. Wahai umat, kadang-kadang dipanggil jenenge wonge. Wahai Amir, wahai Umar, wahai umur umpama. Ya, kui Nabi Muhammad kui. Ya, ini ki pengalaman awake sing untuk pengalaman rohani ini ki wakeh banget. Jadi yang pertama, si pemimpi itu
memahami, hatinya memahami kalau yang menemuinya itu Rasulullah. Pasti Rasulullah. Jin tidak bisa, setan, apalagi jin, setan yang super ampuh saja tidak mampu menjelma sebagai Rasulullah, apalagi jin. Begitu pula Sultanul Aulia santri. Orang mimpi ketemu Gaus, pasti setan ora iso mendo-mendo Sultanul Aulia. Niki teng kitab Tanwirul Qulub juz 2 halaman 449. Nerangno sing sapa wing ketu wali sing kamil mukamil, setan ora iso njilma sebagai wali kamil mukamil. Kula jenengan ngimpi ketemu Mbah Yai, ketemu Kanjeng Rama, ya pasti setan tidak bisa menjelma. Jadi yang kedua, ono swara yang menjelaskan. Sudah kedua ya. Yang satu kok lalian. Yang satu, si pemimpi merasa yang menemui Rasul. Yang kedua, ono dari manapun informasinya. Yang ketiga, Nabi Muhammad memperkenalkan diri. Wahai umat, aku nabimu, aku Rasulullah. Ini yang paling sempurna. Nabi Muhammad memperkenalkan diri. Jadi ono telu jenisnya. Ini hak. Pak Bupati itu tadi saya tanya, Pak Bupati, Bapak mimpi bagaimana kok mengetahui kalau Nabi? Malah nek ana wong cerita, kowe kok ngerti aku mimpi ketemu Kanjeng Nabi, takoni, kowe kok ngerti nek iku Kanjeng Nabi? Aku tangi mau takon koncoku iku jare Kanjeng Nabi. Oh, tidak itu. Tidak. Yang pertama, si pemimpi paham nek iku Kanjeng, bukan wis tangi, nek wis tangi itu tidak. Nggih rumah kula Kanjeng Nabi, oh dudu kuwi. Dudu. Nalika mimpi si pemimpi ngrumangsa yen sing nemoni iku Kanjeng Nabi. Nah, Pak Bupati ini urutan yang ketiga. Ya Pak Rahmat, saya orang itu memperkenalkan diri. Bahkan orang itu bicara dengan saya pakai bahasa Sunda. Karena Pak Haji Sumarta itu kan orang Sukabumi, otomatis dialeknya yang asli pakai bahasa. Kanjeng Nabi teko rawuh nemoni Pak Haji Sumarta nganggo basa Sunda. Masya Allah santri. Akhirnya kalau diterjemah sholawat wahidiyah ini untuk menjemput datangnya Ratu Adil, kata Rasulullah. Sholawat wahidiyah untuk menjemput datangnya Ratu Adil. Dia bertanya, apa Ratu Adil Kanjeng Nabi? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Terus bangun Pak Bupati. Beberapa hari kemudian Pak Bupati sowan Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Duduk, dipersilahkan. Silahkan duduk Pak Bupati gitu. Kadang katanya Mbah Yai memanggil Pak Bupati, katanya Pak Sumarta, namanya memang Haji Sumarta. Asep Sumarta namanya. Belum matur, Pak Bupati ini belum matur. Oh ya Pak Bupati, baru ditemui Rasulullah ya. Kalau sholawat wahidiyah untuk menjemput datangnya Ratu Adil. Mau matur enggak mampu. Nah, kok tahu Mbah Yai? Ya, hatinya begitu. Tiba-tiba Mbah Yai jauh lagi. Ya setelah nemui sampean itu Rasulullah kesini memberitahu saya. Nangis Pak Haji Sumarta itu. Nah, ini pengalaman rohani kadang-kadang itu informasi masa
masa depan. Kalau menurut hadis, Ratu Adil itu menurut hadis itu Imam Mahdi. Insya Allah sholawatul wahidiyah diamalkan seluruh manusia sampai Imam Mahdi. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati. Yang terakhir, nanti ada tanya jawab, tanya sedikit saja nanti. Jadi kita berharap, kita berkeinginan, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita pengamal yang malas ini. Kita ini yang malas, yang dolim ini kita santri. Di bumi kedung lo saja malas mujadah. Apa meneh ning omah. Awak dewi enggak kenal salat Fatihah malah dadi apa awak dewi iki. Mari bersama sekilas sejenak ayo santri meski ditompo murid paling belakang tidak masalah Kanjeng Rama. Yang penting ditulis jadi pengamal Kanjeng Rama. Al-Fatihah. Karena pedoman ning kitab-kitab ning gone sejarahe para ratune wali. Sapa sing ditulis dadi murid ratune wali besok ning akhirat. Ratune wali ku ning ngarepe pintu neraka santri. Malaikat Malik ana muridku sing ning kene. Onten Kanjeng Rama dibelani diperjuangi supaya bisa dikeluarkan dari neraka. Mulane santri meski paling belakang Kanjeng Rama. Mari bersama. Ya ayyuhal ghautsu salamullah. Alaika rabbini. Wa nandur ilaya sayyidi bin nadrah. Musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautsu salamullah. Alaika rabbini bi idnillah. Wa nadur ilaya sayyidi bin nadrah musilatin. Ya ayyuhal ghautsu salamullah. Alaika rabbini bi idnillah. Wa nadur ilaya sayyidi bin nadrah musilatin. Ayo yang matur hati, ora lisan wae. Yo hati yang matur. Ya sayyidi ayyuhal ghautsu. 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 Al-Fatihah.